Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniawan Eko Putra, Taruna tingkat 4, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kelas instrumentasi 7A, NPT 41210015. Nah, di playlist kali ini, kita akan coba menyelesaikan eh, lab dan juga tugas yang ada di modul DevNet Associate Nitakat. Dan pada video kali ini khususnya kita akan coba menyelesaikan lab 3.3.11, yaitu tentang software version control with Git. Uh, Baik, jadi di sini sudah ada modulnya. Nah, kita akan coba kerjakan modul ini ya. Oke, baik, sebelum mulai mengerjakan, jadi apa sih software version control itu? Menurut Git sendiri, jadi software version control itu uh, merupakan sebuah sistem yang dia tuh bisa merekam perubahan-perubahan dari sebuah berkas atau sekumpulan berkas dari waktu ke waktu sehingga kita bisa kembali ke versi sebelumnya kapanpun kita mau gitu. Jadi sebenarnya simpelnya ini tuh sama kayak sistemnya Google Drive, cuman untuk software development atau untuk coding. Nah, eh, software development itu sendiri itu banyak ya jenisnya. Jadi nggak cuman Git, cuman di video kali ini kita akan menggunakan Git. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama kita buka dulu VM yang diberikan oleh DevNet Associate ini. Sini saya sudah jalankan dan sudah buka terminal. Lalu kita akan coba menginisialisasi repository Git yang ada di lokal. Jadi kita buka terminal. Kemudian sebelum membuat repo baru, kita config dulu untuk Git-nya sendiri. Di modulnya ini sudah ada keterangannya untuk bagaimana cara mengkonfignya. Jadi yang paling umum itu kita menggunakan git config yang config-nya itu untuk global secara keseluruhan sistem. Oke, jadi di sini kita config dulu git config, flag-nya global, lalu user.name itu kita buat. Nah, misal seperti ini ya untuk username-nya Kurniawan EP. Kemudian setelah username kita config juga untuk emailnya. Oke, ini sudah berhasil dikonfig dan untuk mengecek config yang telah kita cek dengan git config flag-nya list. Nah, di sini untuk username serta emailnya itu sudah terdaftar ya. Oke, baik, kita lanjut. Jadi untuk membuat repositorinya pertama kita coba buat folder baru di sini. Kita mkdir make directory git intro. Kemudian kita masuk ke direktorinya. Oke, ini direktori kosong ya, belum ada file apapun. Kemudian untuk menginisialisasi repositori git ini, kita bisa mengetikkan perintah git init. Nah, sini sudah ada keterangan initialize empty git repository. Kemudian setelah itu kita kita cek dengan perintah ls la. Nah, di sini sudah nampak folder dari gitnya ya. Jadi di sini ada .git, ini folder hidden. Jadi kalau misalnya mau buka itu kita harus pakai flag A. Oke, kemudian eh, setelah membuat repository Git ini, kita bisa melihat dulu status dari repository yang kita buat. Nah, ini kita lihat sekarang kita berada di branch master dan tidak ada commit sama sekali. Kita bisa lihat di sini ada keterangan no commit yet. Nah,
branch itu merupakan cabang ya kalau di bahasa Indonesianya. Jadi kalau di sistem Git atau version control yang lain itu ada sistem cabang. Ketika defaultnya itu kalau di Git pakai master. Jadi ketika misal kita mendevelop suatu aplikasi, kemudian ingin mendevelop suatu fitur baru atau sesuatu yang baru, biasanya itu kita membuat branch baru untuk developmentnya atau membuat fiturnya. Kemudian ketika sudah fitur itu jadi atau selesai, baru kita nantinya gabungkan ke branch masternya. Oke, jadi kita lanjutkan ke part selanjutnya, yaitu part 3 ini tentang staging and committing a file in the repository. Nah, jadi uh, untuk bagian ini kita coba dulu buat satu file ya di dalam folder ini. Nah, di sini bisa menggunakan uh, komen echo atau komen sebagainya text editor, namun di sini saya akan menggunakan nano saja. Jadi kita buat seperti ini, nano device.txt. Nah, ini kita bisa samakan saja ya untuk isinya seperti ini. Kita bisa pastekan di sini saja, kemudian kita save Ctrl S, kemudian untuk keluarnya Ctrl X. Nah, di sini kalau kita lihat sudah ada filenya ya, device.txt. Kemudian kita lihat, kita git status lagi. Nah, di sini statusnya sudah ada yang berubah, yakni dia di sini mengatakan ada untracked files, yang artinya ada file baru yang belum uh, masuk ke dalam perekaman sistem Git-nya, yaitu file baru yang baru saja kita buat, yaitu device.txt seperti itu. Nah, kemudian di sini juga sistemnya itu memberikan seperti saran ya, semacam saran untuk git add supaya file yang tadi kita buat itu bisa di track. Nah, ini lanjut aja. Step 3-nya itu staging the file. Nah, kita bisa menggunakan command git add untuk menaikkan file yang tadi kita buat itu ke staging area. Staging area itu merupakan stage yang ada di tengah-tengah. Jadi kalau sistem Git itu dia punya dia punya 3 stage ya. Yang pertama itu ada working directory, yaitu lokal tempat kita mengedit kode ataupun file. Kemudian ada staging area. Staging area itu ketika misal kita udah siap mengupload filenya, sudah selesai mengedit kodenya, itu kita masukkan ke staging area, di mana di area ini itu artinya kode kita itu atau file yang sudah kita buat itu siap dinaikkan ke repository. Kemudian stage yang terakhir itu ada repository, yaitu uh, sesuatu sesuatu tempat di mana dia merekam file yang sudah kita commit. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah kita menambahkan file baru, kita akan coba git add. Nah, ini di sini dia bilang git add device.txt sebenarnya bisa untuk satu file demi satu file gitu ya. Tapi di sini saya akan mencoba menggunakan titik. Jadi untuk titik ini artinya kita menambahkan semua file yang ada di folder ini. Jadi sebenarnya sama saja. Oke, kita sudah add di sini dan kita cek lagi git status. Nah, sini statusnya ini sudah berubah dari yang tadinya untracked file. Kemudian di sini ada change to be committed. Jadi file yang tadi sudah kita buat, sudah kita masukkan ke staging area, itu sudah siap untuk di commit. Kemudian bagaimana cara untuk commitnya?
kita bisa menggunakan komen git commit. Git commit, kemudian flagnya M, yaitu message dari commitnya. Jadi di sistem Git itu semua commit yang kita lakukan ke repository itu harus ada pesannya atau message-nya. Supaya apa? Supaya memudahkan ketika misal kita ingin suatu saat nanti ingin revert ke versi sebelumnya, itu kan kita tinggal melihat pesan dari commitnya. Karena di Git itu sistemnya dia pakai seperti hash gini. Jadi ada kode hash yang dimana pastinya akan susah dihafalkan. Jadi itulah fungsinya ada message commit di setiap commitnya. Nah ini kita coba untuk commit file yang tadi ya. Ini git commit, untuk message-nya kita samakan saja. Kita copy saja. Kemudian kita enter. Oke, di sini sudah berhasil ya untuk commitnya. Kita bisa lihat eh, satu file berubah, ada satu tambahan file dan sudah ada hashnya. Ini 9AF3B00. Jadi sini sudah di commit ke local repository. Dan untuk melihat history commit yang telah kita lakukan, kita bisa melihat lognya dengan cara menggunakan command git log. Nah, sini kita bisa lihat ada satu commit yang dilakukan oleh autornya, user dan email yang tadi sudah kita config ya. Kemudian ada datetime-nya juga dan juga ada pesan dari commitnya. Nah ini baru ada satu karena memang kita baru mengcommit satu perubahan di dalam repository ini. Kemudian kita akan lanjut ke part berikutnya. Jadi di sini kita akan mencoba memodifikasi file dan juga uh, men-track perubahan yang ada di file tersebut. Oke, jadi file yang tadi yang device.txt ini kita akan coba edit. Kita bisa pakai nano lagi atau teks editor apapun yang tersedia di sistem. Oke, jadi kita misalnya kita tambahkan ini di baris barunya. Oke, jadi ini ada baris kedua, baris baru, kita save, kita keluar. Nah, kemudian kita lihat lagi statusnya. Nah, di sini ada keterangan lagi dan sudah jelas ya berwarna merah, di mana ada file yang telah dimodifikasi dan belum masuk ke dalam track sistemnya Git atau belum kita masukkan ke staging area Git. Kemudian kita coba nih ya masukkan ke staging area, kemudian kita commit perubahan yang telah kita lakukan tadi. Jadi untuk melakukannya sebenarnya sama saja, kita git add, kemudian kita commit lagi. Untuk flagnya saya akan coba samakan dengan yang ini saja biar lebih mudah. Kita paste saja dan kita enter. Dan di sini sudah masuk ya untuk commitnya. Kemudian kita lihat lagi git log. Nah, di sini sudah ada tambahan commit. Jadi
baris yang paling atas itu menambahkan eh, baris yang paling atas itu adalah commit yang terbaru. Oke, kemudian ketika kita punya multiple entries, dia bilang di sini, atau ini misalkan sudah ada dua commit, itu kita bisa cek, kita bisa compare dua commit yang telah kita lakukan ini menggunakan command git diff. Nah, kemudian kita bandingkan dengan cara mengetik hash code-nya dari setiap commit yang akan kita compare. Misal di sini kan ada dua commit hash. Ini kita akan coba bandingkan. Kita ketikkan manual saja. Kemudian untuk commit yang awal, oke, kita lihat di sini dia memberikan perbedaan antara dua commit yang sudah kita lakukan. Oke, jadi kita akan lanjutkan saja untuk bagian selanjutnya, yaitu bagian branch dan juga merging. Jadi di sini sudah dijelaskan juga di dalam modul ketika kita membuat repository, files itu otomatis diletakkan atau di input ke dalam branch master. Dan dijelaskan juga di sini ketika memang memungkinkan untuk membuat branch baru, lebih baik membuat branch baru untuk mengedit sesuatu dibandingkan mengeditnya langsung di master branch. Karena uh, ketika kita salah mengedit kode dan sebagainya, ketika ada error akan lebih sulit karena akan terjadi konflik dengan branch master commit yang sebelumnya. Jadi lebih baik menggunakan branch baru untuk mengedit sesuatu. Oke, jadi kita akan coba praktikkan di sini. Yang pertama itu kita membuat branch baru yang bernama feature. Untuk komennya kita bisa ketikkan git branch apa yang ingin kita buat. Nah, ini sudah berhasil, jadi kita lihat git branch, kita cek. Nah, di sini sudah ada branch baru yang bernama future. Sedangkan kita berada di master sekarang, ditandai dengan teks berwarna hijau dan ada tanda asterisk atau bintangnya. Oke, nah untuk berpindah dari satu branch ke branch lainnya kita bisa menggunakan command checkout. Jadi kita coba pindah ke branch feature, kita checkout. Nah, di sini sudah ada keterangan switch to branch feature. Kemudian di sini kita akan coba mengganti isi file default tadi di pada branch feature ya. Jadi bukan di branch master. Kita gunakan nano. Kita tambahkan file di baris ketiga. Ini kita copy aja. Oke, terus kita paste dan save. Close. Oke, harusnya ini sudah bertambah. Nah, ini di git statusnya sudah ada ya, sudah ada modified-nya.
Kemudian kita masukkan ke staging area, git add, dan juga git commit. Untuk commit message-nya kita copy saja dari modul. Oops, ini kurang flagnya ya, -m. Oke, ini sudah berhasil di commit. Kemudian kita lihat lognya. Nah, ini sudah ada commit baru ya, dimana ini adanya di brand future, sedangkan sebelumnya kita membuat di branch master. Nah, kemudian kita coba check out lagi ke branch master, kita berpindah branch lagi. Nah, kemudian untuk step selanjutnya kita akan coba merging file yang perubahan yang terjadi. Jadi tadi kita sudah merubah sesuatu di file defaults.txt tapi di branch future, sedangkan di branch master itu kan belum berubah ya. Nah, kita akan mencoba merge branch master dan branch future-nya. Jadi caranya itu dengan git merge future. Di sini sudah ada keterangannya. Nah, untuk merge ini syaratnya itu kita harus berada di branch yang mau di merge dulu. Jadi karena kita ingin merging branch future ke branch master, jadi kita harus check out dulu branch masternya, baru kita git merge branch apa yang ingin kita merge ke master. Karena di sini kasusnya kita ingin merge branch future ke master, jadi kita check out ke branch master, kemudian git merge future, seperti itu. Kita coba. Nah, di sini sudah berhasil dengan sangat mudah. Nah, kemudian kita coba lihat. Nah, ini sudah tidak ada masalah ya, karena ini sudah ada baris ketiga yang dimana tadi kita editnya di branch future bukan branch master, tapi karena sudah kita merge, jadi tidak ada masalah sama sekali. Oke, kemudian jika ingin menghapus branch, kita bisa menggunakan flag D untuk delete. Jadi perintahnya sama, git branch, kemudian pakai flag D dan sebutkan branch apa yang ingin dihapus. Misal ini kita akan menghapus branch future yang tadi telah kita buat. Git branch min D, flagnya kemudian future. Nah, ini sudah dihapus. Kita cek lagi git branch. Nah, ini sudah terhapus ya. Sudah sisa satu branch saja, yaitu branch master. Kemudian untuk bagian selanjutnya, kita akan coba handling merge conflict. Jadi ketika kita merge sesuatu itu bisa terjadi secara otomatis seperti yang tadi kita lakukan. Jadi tidak ada masalah sama sekali karena memang tidak ada konflik. Tapi tidak jarang juga kita menemukan konflik ketika proses merge ke satu branch. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, maka kita harus solve konflik yang terjadi secara mandiri. Nah, kali ini kita akan coba lakukan. Jadi kita akan buat dulu branch baru. Kita samakan saja namanya tes. Kemudian kita check out. Kita masuk ke branch test. Kemudian di sini kita edit aja ya untuk device-nya. Jadi di sini untuk kata Cisco ini kita ganti dengan netacat. Oke, sudah kita save, keluar. Dan setelah itu kita coba commit.
Nah, untuk commit itu sebenarnya bisa kita satukan dengan proses add. Jadi menjadi satu proses saja. Jadi pakai flag A dan juga flag M. Kemudian disebutkan juga commit message-nya. Jadi misal seperti ini. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah di commit. Dan kemudian kita coba merge lagi, kita pindah ke branch master. Tipe sedikit. Nah, ini sudah pindah. Kemudian kita akan coba merge lagi. Oh, sebelumnya kita coba dulu edit ya. Uh, jadi ada di masternya kita edit sesuatu dan tadi di branch testnya kita edit sesuatu juga. Nah, ini kita ganti dari JSCOM menjadi DevNet. Oke, sudah. Kemudian uh, kita coba commit lagi. Untuk message-nya kita samakan saja. Oke, ini sudah berhasil. Kita git log. Ini sudah ada dua commit. Nah, sekarang kita akan coba merge dari branch test ke branch master. Git merge test. Nah, sini kita bisa lihat dia tidak bisa melakukan auto merging dari sistem Git-nya karena terdapat konflik yang harus kita fix terlebih dahulu commit-nya. Kemudian jika sudah di fix baru kita bisa commit hasilnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita buka filenya, nah di sini struktur filenya ini jadi seperti ini. Jadi ini ada head atau data terakhir atau kode terakhir yang kita edit, perubahan terakhir di branch master. Kemudian di sini di tes ini ada hal yang kita edit juga itu. Jadi ini ada satu yang ini dari branch master dan yang ini dari branch test. Nah, ini kan ada perbedaannya, yang satu netaket, yang satu devnet. Nah, ini itu kita harus solve sendiri. Jadi caranya kita seperti di sini ya. Kita akan coba menggunakan jadinya pakai devnet aja ya. Jadi untuk sisanya kita hapus manual. Oke, kita buat seperti ini. Kemudian kita save dan kita keluar. Nah, ketika sudah kita fix seperti ini, kita bisa uh, menambahkannya seperti semula ya. Kita git add, kemudian commit lagi, message-nya kita samakan saja.
Ini kita bisa lihat di sini sudah ada keterangan manually merge from test branch, di mana kita sudah berhasil merge branch test ke dalam branch master tapi secara manual karena tadi terjadi konflik. Oke, baik. Untuk repositori lokal dari Git ini sendiri sebenarnya cukup sampai di situ. Dan selanjutnya kita akan mencoba mengintegrasikan sistem Git lokal ini yang ada di VM dengan remote repository yang ada di cloud yang di-online-kan. Kita akan menggunakan layanan GitHub di sini. Oke, jadi kita bisa buka layanan GitHub. Di sini saya sudah punya akunnya. Jika belum mungkin bisa dibuat dulu ya. Ini dengan username Kurniawan EP. Oke, jadi kita buat repository baru dengan nama yang sama, Fast Study Team. Kemudian ini juga bisa kita berikan deskripsi. Dan untuk jenis repositorinya kita buat private saja agar tidak ada orang lain yang bisa lihat ya. Kemudian ini kita bisa langsung create saja. Ini sudah dibuat tapi belum ada file apapun ya karena benar-benar masih kosong. Oke, jadi kita buat directory baru di sini. Kita make directory git Diva Study Team ya. Oke, kemudian kita masuk. Dan ini kosong. Kosong, belum ada apa-apa. Kemudian kemudian kita inisialisasi repositorinya git init. Kemudian kita coba untuk menambahkan repositori. Kita akan mengkoneksikan git dengan GitHub-nya. Jadi untuk perintahnya itu kita git remote untuk menambahkan remote baru, kemudian add, kemudian nama repositori yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan nama origin atau sebenarnya bebas ya, bisa pakai repositori ataupun apapun lah. Jadi setelah kita komen seperti ini, kita untuk terakhirnya kita tambahkan link dari repositorinya. Ini bisa menggunakan HTTPS atau SSH sebenarnya. Cuma di sini saya coba pakai HTTPS dulu. Ini bisa di paste aja terus di enter. Kemudian untuk gitlog ini masih kosong ya. Nah, belum ada apapun, belum ada commit apapun. Kemudian kita cek git statusnya, ini juga belum ada commit apapun. Alias working tree-nya ini masih clear ya. Kemudian di sini kita akan coba buat file baru. Kita coba mungkin saya akan coba dengan tes saja ya. Misal kita buat file baru, satu file, kemudian di save. Kemudian untuk misal kita add ke staging area, kemudian di commit. Untuk pesannya misal first commit. Ini kurang flag message. Nah, ini sudah bisa. Kemudian kita coba menguploadnya atau memasukkannya ke dalam repository remote-nya yang ada di GitHub ini.
perintahnya itu dengan git push, kemudian repository origin, dan kita sebut nama branch-nya, yaitu branch master. Nah, ketika kita push commit yang telah kita buat ke remote repository, ini kita akan ditanyakan untuk username dan juga password. Jadi kita bisa samakan dengan username yang ada di GitHub yang sudah dibuat ya. Sini Kurniawan EP. Dan untuk passwordnya itu karena sebenarnya GitHub sudah tidak bisa menggunakan password lagi, sudah tidak support lagi. Jadi kita harus menambahkan token dibandingkan menggunakan password ya. Jadi kita buat token dulu di sini. Nah, ini kita buat token bisa menggunakan yang fine grain token ini, generate token baru. Misal untuk token barunya kita samakan saja dengan nama reponya tadi. Nah, ini untuk ownernya sesuai username ya. Kemudian expiration day-nya juga bisa di setting mau berapa hari atau bahkan berapa tahun. Dan ini bisa diisi deskripsi juga. Dan akses repositorinya kita pilih yang ini bisa untuk semua repositori yang kita punya atau repositori yang kita pilih saja. Misal di sini saya ingin hanya di fast study team saja ya, untuk satu repositori saja. Nah, kemudian ini untuk permissionnya juga cukup penting karena uh, kalau nggak kita atur itu kita nggak bisa push ataupun nggak bisa melakukan apapun dengan token itu. Jadi ini kita atur aja. Untuk actionnya read and write, administrationnya juga. Kemudian commit status, content, properties, deployment, merge, pull request. Sepertinya cukup. Kemudian workflow ya. Nah, kemudian sepertinya cukup itu aja. Dan kita generate tokennya. Nah, ini sudah ada tokennya. Dan ini hanya sekali muncul ya. Jadi langsung di copy aja. Kalau misalnya nanti lupa dan segala macam, itu bisa regenerate token baru aja. Jadi passwordnya di sini kita ganti token, kita paste, kemudian kita enter. Nah, ini sudah bisa ya. Jadi ini sudah masuk ke branch master yang ada di Git. Jadi kalau kita misal cek ke GitHub, kemudian cari repository device study team. Nah, ini sudah ada file baru, sudah masuk. Tadi message-nya first commit ya, 4 menit lalu. Kalau misalnya kita buka, ini sama dengan yang ada di lokal. Nah, ini sama ya. Oke. Ya, mungkin untuk sesi kali ini untuk penggunaan Git cukup sampai di situ saja, walaupun belum semua fitur dari Git ini kita kulik di sini ya, karena kita belum coba pull dan sebagainya, tapi kita akan lakukan sesuai modul saja. Oke, baik, cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan baik pengucapan maupun dalam mempraktekkan modul ini. Kita akan kembali di video berikutnya dengan topik yang berbeda. See ya!